Umat ente kagak bakal kuat, kata Nabi Musa. Nabi naik, turun lagi Nabi, ketemu Nabi Musa. Dikurangin berapa? Kurangin 5, tinggal berapa? 45. Kagak dah, umat ente kagak bakal kuat. Ente balik lagi minta kurangin sama Allah. Boleh dulu umat kita orang, badannya pada gede-gede, minumnya apa? Madu sama susu onta. Umat ente aneh perhatiin pada kurus cingkrang, makannya apa? Pete sama jengkol doangan. Tuh. Ente balik minta dispensasi sama Allah. Nabi naik, bolak-balik Nabi berkali-kali, terakhir Nabi dapat 5. Udah 5, kata Nabi Musa, kagak dah umat ente kagak bakal kuat. Ente balik lagi. Tuh. Nabi Musa 5 masih disuruh minta kurangin. Akhirnya apa ya kata Nabi, udah dah, emang gue muka tembok apa ya, kagak malu sama Allah, bolak-balik dari tadi minta kurangin, udah biar dah 5 gue rawatin dah gitu. Nah jangankan yang 50 waktu, kadang kita yang 5 waktu suka kelewat. Zuhur kita sholat, asar kagak, asar kita sholat, maghrib lolos, maghrib kita dapat, isya terlepas, boro-boro subuh. Kadang kita sering kelewatan. Oh, Nabi turun lagi ke Masjidil Haram. Sebelum subuh Nabi udah kongko lagi sama para sahabat di Masjidil Haram. Maka ini Isra, dikatakan perjalanan waktu yang sangat singkat. Dites keimanan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Nabi menceritakan kepada para sahabat, wahai para sahabat-sahabatku, tadi aku habis melaksanakan Isra, aku ketemu Allah Subhanahu wa taala. Disinilah keimanan para sahabat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-iman yazid wa yankus, kadang iman bertambah, kadang kurang. Kita boleh di mari sekarang pada ngaji, imannya pada dicas. Ntar pulang kita mikirin utang, kagak punya duit, apa segala macem. Turun lagi iman kita. Tapi jangan sampai naudzubillah min dzalik. Nah, para sahabat, sebagian dari mereka ada yang mempercayai Nabi, tapi sebagian dari mereka pula ada yang mengingkari apa yang dikatakan oleh Nabi. Bahkan pada saat itu Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lain, Abu Janda, siapa lagi itu? Abu Gosok deh, pada kumpul. Mereka mengatakan bahwasanya Muhammad kadzab, Muhammad seorang pembohong, Muhammad penyihir. Tidak mungkin seseorang melakukan suatu perjalanan jauh dengan waktu yang sangat singkat. Tuh. Akhirnya apa? Abu Lahab ngadep sama Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar nih, sahabat ente udah ngaco, udah nyeleneh. Dia gila. Emang apa yang dikatakan Nabi? Dia bilang katanya habis Isra ketemu Allah Subhanahu wa taala. Benar Muhammad ngomong seperti itu, benar. Shadaqta ya Muhammad. Tuh, kata Sayyidina Abu Bakar, engkau benar wahai Muhammad. Maka Sayyidina Abu Bakar mendapatkan julukan, disematkan dinamanya As-Siddiq. Lantaran apa? Membenarkan perjalanan Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita sering kali kalau lagi tarawih dengar tuh apa? Bilal ngomong al-khalifatu awwaluhu Abu Bakar bin Siddiq. Lah bin Siddiq. Maji Siddiq mana? Siddiq bukan babenya. Siddiq itu gelar yang disematkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh. Nah, alhamdulillah masyarul hadirin rahimakumullah, sekarang kita sudah masuk bulan Sya'ban. Nah, di Rajab udah kita bahas tuh tentang Isra. Sekarang masuk bulan Sya'ban. Apa yang harus kita kerjakan di bulan Sya'ban? Kemarin sudah dikatakan bahwasannya As-Sayyid Abu Bakar Al-Warraq Al-Bulakhi, beliau mengatakan bahwasannya Rajab syahruz zar'i, wa Sya'ban syahrus sakiliz zar'i, wa Ramadan syahru hasadiz zar'i. Bulan Rajab waktunya kita buat menanam segala amalan-amalan ibadah sunnah. Wa Sya'ban syahrus sakiliz zar'i. Bulan Sya'ban waktunya kita untuk menyiram apa yang telah kita tanam kemarin.
Wa Ramadan syahru hasadiz zar'i, ketika nanti datangnya bulan Ramadan, waktunya kita memetik hasil daripada apa yang kita kerjakan. Nah, tapi ketika di bulan Sya'ban, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Usamah bin Zaid, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau seringkali berpuasa di bulan Sya'ban? Tuh. Nabi bilang, dzalika syahrun yaqulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Di bulan Sya'ban itu biasanya orang-orang mulai pada lalai. Tuh, di tengah-tengah antara bulan Rajab sama Ramadan, berarti bulan Sya'ban, orang-orang pada lalai. Kemarin kita udah bulan Rajab. Ya, kita berbondong-bondong melaksanakan amalan-amalan ibadah sunnah, khususnya kita berpuasa. Tujuannya apa? Supaya untuk memacu diri kita ketika nanti datang bulan Ramadan, kita sudah terbiasa. Tapi kenapa Nabi bilang itu bulan Sya'ban banyak orang lalai? Karena di bulan Rajab kita udah berpuasa, akhirnya di bulan Sya'ban kita malas-malesan. Tar dulu dah, bulan depan gue puasa lagi, gue istirahat dulu, begitu. Padahal dzalika syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaim. Kata baginda Rasulullah, padahal di bulan Sya'ban itu waktunya setiap amalan-amalan seorang hamba itu disetor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku sangat berbangga, sangat berbahagia apabila ketika amalanku ditampakkan di hadapan Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Syuf, kenapa Nabi milih puasa? Kenapa Nabi nggak milih pekerjaan ibadah lainnya seperti zakat, seperti sedekah, apa segala macam? Kenapa Nabi milih puasa? Karena setiap apapun yang ada, Allah ciptakan itu berpasang-pasangan. Setiap yang berpasangan, terkadang ketika satu naik, maka yang satunya turun. Contoh, api lawannya air. Ya, hitam lawannya putih. Taat lawannya maksiat. Ketika keimanan kita sedang bertambah, nih kita lagi ngaji, maksiat kagak. Ya kan? Berlawanan tuh. Taatnya kita naik, maksiat kagak. Nah, sama ketika bulan puasa, ketika seorang itu sedang berpuasa, maka ketika dia puasa akan mendatangkan suatu ketaatan-ketaatan lainnya. Biasanya orang di luar Ramadan kan kagak puasa tuh. Dia jarang ngaji Quran. Tahu-tahu di bulan Ramadan lantaran dia puasa, dia sering ngaji Quran. Dia sering apa? Melakukan perkara sholat sunnah. Diperbanyak. Tuh. Maka setiap yang taat naik, yang maksiat turun. Orang lagi puasa, biasanya saban hari dia marah-marah, sentimen. Digangguin sedikit dia marah. Tahu-tahu lagi puasa dia sabar. Sekarang maghrib jam berapa ya? Jam 6.20 misalnya. 6 lewat 20, kurang 3 menit lagi mau azan maghrib. Tuh orang yang biasanya sentimen dimaki-maki sama orang. Diprovokasi, ente pulan begini, ente pulan begini, ente pulan begini. Ente diprovokasi, kenapa ente kagak marah? Tar dulu dah, ane lagi puasa tuh, lagi puasa. Bener ente puasa, berarti ente kagak marah-marah lagi? Iya, ane nggak marah kalau lagi puasa, ntar dah 3 menit lagi nanggung buka, ane marah-marah sama ente. Tuh orang hebatnya kalau lagi puasa. Ini bulan waktunya setiap amalan ibadah orang hamba Allah Subhanahu wa taala itu disetor di hadapan Allah. Setiap kali kita melakukan suatu amalan perbuatan, itu akan tercatat di bukunya Allah Subhanahu wa taala. Misal kita ngaji Quran. Kita baca alif lam mim. Kata Rasulullah, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal asyru walikulli hasanah bikulli bi asyri amsalihha. Siapa orang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan ganjaran satu kebaikan.
Dan setiap satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Kita baca alif lam mim. Dapat 3 huruf, 30 kebaikan. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf tuh? 19 huruf. Artinya apa? Kita mendapatkan 190 kebaikan. Nah ketika itu amalan kita langsung dicatat. Tapi bukan langsung ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang melakukan suatu kebaikan apapun maka dia akan melihat nanti di akhirat buku catatannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Nih, baca kitab ente. Semua tercatat dalam kitab tersebut yang akan menjadi pertanggungjawaban ente. Tuh.